warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat sahabat RSD Kajen. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nur Ade Oktavianti, yang pada pagi hari ini akan memandu acara bersama narasumber kita, Dr. Wahyu, dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS sedunia tanggal 1 Desember. Baik, Dokter Wahyu, apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat, Bu Fian. Alhamdulillah. Dokter, dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS sedunia nih, tema apa sih yang akan kita angkat pada pagi hari ini? Nah, karena hari ini momennya memperingati Hari HIV/AIDS sedunia, maka hari ini kita akan berdiskusi seputar penyakit HIV/AIDS. Oke, jadi teman-teman semua kita akan berdiskusi dengan Dokter Wahyu mengenai HIV/AIDS. Ngomong-ngomong nih, Dok, mungkin teman-teman semua itu masih bingung ya, apa sih bedanya HIV sama AIDS nih, Dok? Nah, untuk HIV atau AIDS sendiri itu kadang-kadang kita sering salah kaprah. Sebenarnya HIV sama AIDS sendiri itu berbeda. HIV sendiri itu adalah virusnya. Nah, virus HIV ini dia virus yang menular, yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada pasien. Sedangkan untuk AIDS sendiri, dia adalah tahapan dari infeksi HIV, terutama pada kasus yang dia tidak mendapat pengobatan atau tidak dihambat pertumbuhan virusnya, sehingga dia mencapai stadium akhir atau AIDS. Oke, jadi beda ya teman-temannya. HIV itu virusnya, AIDS itu adalah penyakit yang sudah memasuki tahapan akhir. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya nih, Dok, sebenarnya siapa aja sih yang beresiko terkena virus HIV atau penyakit AIDS itu sendiri? Nah, orang-orang yang beresiko terkena HIV sendiri, sebelumnya kita harus tahu bahwa HIV sendiri itu dia menular lewat cairan tubuh penderitanya ke orang yang sehat. Nah, pada siapa saja orang-orang yang beresiko tinggi tertular? Yang pertama adalah tenaga medis. Kemudian yang kedua itu orang-orang yang melakukan perilaku seks yang kurang sehat, misalnya tidak pakai pengaman atau bergonta-ganti pasangan. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang menggunakan narkoba, terutama narkoba jenis suntik yang bergantian. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang menerima produk darah yang terkontaminasi oleh virus HIV-nya itu sendiri. Oke, berarti tadi itu orang-orang yang berisiko terkena virus HIV ya, Dok, ya. Oke, salah satunya tadi orang yang berganti-ganti pasangan, kemudian menggunakan jarum suntik narkoba yang bergantian, kemudian tenaga medis ya, karena kenapa tenaga medis beresiko? Karena mungkin ya sering menggunakan jarum suntik untuk menyuntik pasien, kemudian mengganti cairan infus. Nah, makanya di Rumah Sakit RSD Kajen ini kita selalu menjaga protap PPI ya, jadi untuk menghindari tadi penularan HIV/AIDS dari pasien ke petugas kesehatan. Oke, Dokter. Selanjutnya nih, untuk diketahui teman-teman semua, biar tahu ya, apa sih gejala apa saja yang dirasakan oleh penderita HIV atau AIDS, Dokter? Nah, untuk gejala dari HIV/AIDS sendiri itu beda-beda, jadi tergantung dari tahapan penyakitnya itu. Kalau pada tahap-tahap awal itu orang yang mengidap HIV, dia seperti orang sehat pada umumnya. Dia tidak menunjukkan gejala yang begitu jelas. Namun, jika tidak segera dideteksi atau malah diobati, dia bisa berlanjut ke tahap yang lebih lanjut. Nanti bisa keluar gejala-gejala, misalnya demam yang lama, yang tidak turun-turun kalau diobati, atau dia diare yang berkepanjangan, kemudian juga berat badan yang turun secara drastis. Nah, itu biasanya tanda-tanda orang yang mengidap penyakit HIV itu sendiri. Namun perlu dilakukan diagnosis atau pemeriksaan untuk tahu betul apakah dia positif atau tidak. Oke, Dokter, berarti kita harus waspada ya dengan gejala-gejala tadi ya, seperti diare yang berkepanjangan, berat badan yang turun drastis, seperti itu ya. Terus gimana sih, Dok, misalnya nih teman-teman ada yang bergejala seperti itu, apa sih yang harusnya kita lakukan, Dokter? Nah, kalau misalnya ada orang yang bergejala seperti itu, maka sebaiknya disarankan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya itu sendiri di Rumah Sakit RSUD Kajen itu kita ada polyvisity. Polyvisity ini kita melayani konsultasi, pemeriksaan, cek laborat, bahkan hingga pengobatan bagi
orang yang mengidap HIV atau AIDS itu sendiri. Oke, jadi teman-teman semua jangan malu kalau misalkan memang ada gejala-gejala atau tanda seperti tadi untuk datang ke RSD Kajen, ke Polyvisity ya dok? Polyvisity. Oke dokter. Dokter sebenarnya kalau seseorang sudah mengidap HIV atau terinfeksi HIV atau penyakit AIDS nantinya, apakah bisa disembuhkan sih dok? Nah, untuk HIV atau AIDS sendiri, sebenarnya belum ada obat yang mampu 100% menghilangkan HIV-nya itu. Namun obat-obatan HIV AIDS sendiri atau namanya itu ARV, antiretrovirus, dia itu tujuannya untuk mencegah si HIV sendiri itu dia berkembang sehingga tidak sampai ke tahapan AIDS. Oke, jadi belum ada obat yang bisa menghilangkan virus itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi obatnya tadi berfungsi untuk menghambat perkembangan virus agar si penderita itu tidak mencapai ke tahap yang lebih parah lagi sampai yang AIDS tadi ya dok ya. Iya betul Oke sekali. dokter. Kemudian kalau seseorang sudah terinfeksi HIV kemudian mengidap AIDS, apakah bisa hidup normal dok? Nah, jadi untuk kualitas hidup pasien sendiri itu tergantung pada pasiennya. Semakin dia cepat untuk didiagnosa dan dia juga berobat secara rutin, maka virusnya sendiri itu kan pasti akan terhambat. Nah, kalau virusnya itu terhambat, maka dia bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya, tidak ada gejala, tidak ada yang menyulitkan dia untuk aktivitas. Jadi semakin cepat itu dia didiagnosa dan dia diobati, maka perkembangan untuk selanjutnya itu kondisi pasiennya lebih bagus karena tidak sampai ke tahapan yang lebih berat. Oke, jadi semakin cepat terdeteksi, semakin cepat terobati, maka kualitas hidupnya akan semakin baik seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Oke. Dokter, kalau misalnya kita nih menemukan keluarga kita atau tetangga kita atau orang yang kita kenal mengidap HIV/AIDS nih, apa sih yang harus kita lakukan? Karena mungkin stigma masyarakat di sini masih berpikir negatif ya tentang penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Bagaimana nih dok seharusnya? Nah, jadi pada orang pengidap penyakit ini, itu yang pertama jangan kita jauhi. Mereka tetaplah manusia. Orang-orang yang mengidap ini justru malah butuh dukungan dari kita untuk kembali semangat menjalani hidup. Dan bagi orang-orang yang sehat pun tidak perlu takut akan orang-orang yang mengidap penyakit ini. Karena kembali lagi, penularan penyakit ini adalah melalui cairan tubuh. Nah, virusnya itu ada di cairan tubuh. Saat cairan tubuh itu keluar dari tubuh pengidapnya, itu dia tidak bertahan lama di suhu ruangan. Jadi dia akan segera mati virusnya. Makanya jangan takut pada orang-orang yang mengidap ini. Salaman tidak apa-apa, cipika-cipiki tidak apa-apa, tapi tidak boleh untuk melakukan hubungan seks bebas ya, pertukaran cairan gitu. Oke gitu dokter. Jadi intinya jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Oke dokter. Terima kasih sekali Dokter Wahyu atas waktu yang telah diberikan. Sangat bermanfaat sekali ya materi tentang HIV/AIDS pada pagi hari ini. Kemudian nih dok, untuk yang terakhir kali untuk closing, untuk pesan kepada sahabat sehat RSD Kajen, apa nih yang bisa Dokter Wahyu sampaikan kepada teman-teman semua? Nah ya. Jadi kita untuk mencegah atau menghindari penyakit ini, yang pertama kita tetap harus pola hidup sehat ya, untuk makan yang teratur, bergizi, kemudian juga olahraga yang teratur, terus juga hindari perbuatan seks yang menyimpang, dan juga jauhi narkoba. Dan apabila Anda memiliki saudara, kerabat, atau kenal dengan orang yang mengalami gejala atau memang dia sudah positif penyakit ini, jangan dijauhi. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Oke dokter, berarti intinya kita menghindari untuk menjauhi orang yang mengidap HIV/AIDS dokter ya. Kita harus memberikan semangat, memberikan dukungan baik fisik maupun moral. Baik teman-teman semua, terima kasih atas waktunya ya dokter ya. Sama-sama dokter Fian. Apabila ada kritik atau saran bisa disampaikan di DM kami di IG RSD Kajen atau di inbox Facebook kami RSD Kajen. Dan apabila teman-teman memiliki gejala yang telah disebutkan tadi oleh Dokter Wahyu, bisa periksakan ke Poliklinik Visity kami yang dapat melayani pemeriksaan laboratorium, konsultasi, dan pengobatan HIV/AIDS.
Terima kasih semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wahyu. Terima kasih Dokter Fian. Ya,